Halo jemaat GKI Sulung, sudah siap beribadah? Nah, masih kosong ya bangku-bangku. Saudara biasanya duduk di mana? Saya suka ngamatin jemaat tuh kalau duduk di sana terus tiap minggu. Ya lucu juga ya, tetapi ya begitulah ya, di dalam beribadah kita masing-masing punya kenyamanan mau duduk di mana ya. Tapi hari ini kita belum boleh datang ya, untuk datang bersama di gedung ibadah ini, gedung gereja kita. Nah, lebih baik ada satu recheck dulu ya, kita waktu beribadah. Kita tetap sukacita nggak sih masa pandemi ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita kita tuh nggak boleh hilang karena pandemi ini. Jadi kalau ibadah kita kehilangan sukacita ya nggak nyaman ya. Sukacita dari Tuhan itu tidak akan hilang dalam situasi apapun. Ya sukacita kita bukan berarti hahaha tertawa gitu, tetapi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan hal yang kedua yang perlu kita amati gini, kita udah bosan nggak dengan situasi ibadah seperti ini? Bosan bu, gitu ya, misalnya kita gitu. Nah yuk kita coba recheck lagi, benar nggak kita ibadah dengan cara bosan ya? Saya pernah membaca satu review ya, educational psychology review ya, itu di sana ditulis kalau kita tuh bosan tanda tidak bahagia, tanda ada tekanan gitu loh dalam hidup ini. Nah memang beda bosan dengan apatis atau putus asa beda, tapi itu tanda tidak bahagia kalau bosan. Ya, jadi kalau kita beribadah bosan, ya kita perlu recheck lagi hati kita. Masa sih kita berelasi dengan Tuhan yang menciptakan kita bosan? Jemaat kalau ketemu dengan orang yang dikasih bosan nggak? Nggak ada bosan-bosannya kan? Nah ibadah juga seperti itu, kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak pernah bosan ya. Nah mungkin bosannya caranya ini kok caranya virtual ya, live streaming, habis live streaming lebih bagus virtual ya. Ini karena kita nggak boleh banyak orang berjumpa ya, kita masih taat dengan anjuran pemerintah dan juga kita menjaga supaya tidak banyak terpapar. Jadi anggap aja stylenya zaman digital gini bakal begini terus. Wah mungkin COVID-nya sudah nggak ada, tetapi kita bakal begini terus karena kita zamannya sudah digital. Nah, berarti kita new normal. Sejak sekarang kita membiasakan diri dengan cara ibadah digital gini ya. Yang penting hati kita. Jadi jangan kehilangan sukacita, jangan kehilangan bosan karena kita beribadah kepada Tuhan yang kita kasih. Oh ya, hari ini HUT GKI yang ke-33. GKI itu ada 230 jemaat. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Batam, ada pos jemaat di Palangkaraya. Nah, kita merayakan sama-sama tanggal 22 ini, dalam ibadah kita ini adalah kita merayakan dengan hati yang bersukacita ya. Karena GKI 230 jemaat ini diberkati oleh Tuhan ya. Temanya memang mengambil tema berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Biarlah GKI semakin berkarya zaman apapun, baik pandemi dan lain sebagainya. Ayo kita ibadah ya, siap beribadah ya. Tuhan berkati, selamat beribadah. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kembali kita diberikan sebuah hak istimewa untuk boleh menerima panggilannya, beribadah, memuji dan menyembah Dia. Oleh karena itu mari dengan bangkit berdiri, kita pujikan kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu
Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara, kebaktian dalam rangka hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga yang ke-13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Tetapi jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Mari kita mengakui di hadirat Tuhan betapa seringnya kita berpaling setia dari hadapan-Nya. Namun kasih sayang-Nya selalu hadir dan memberikan pengharapan bagi kita semua. Bila ku
Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama bangkit berdiri dan dengarkan berita anugerah dari Tuhan. Mazmur 118 ayat yang pertama hingga yang keempat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Benar bahwa kasih setia Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Dan biarlah kita boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang juga setia, karena Bapa kita adalah setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan
Marilah kita berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti dan menghidupkannya dalam perjalanan kehidupan kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang kebaikannya terus menyertai kami di sepanjang waktu dan di sepanjang tempat. Sebagai Gereja Kristen Indonesia, kami datang kepadamu dengan rasa syukur dan sukacita. Engkau berkenan menyertai kami, terus membimbing kami di tengah-tengah berbagai macam tantangan di mana kami ada di dalamnya. Hari ini ketika kami merayakan ulang tahun Gereja Kristen Indonesia di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Kristus, Sang Kepala Gereja, mengingat dan menyimpan segala sabda pengajarannya, dan kami dengan pertolongan Tuhan menghidupkannya dalam keseharian kami. Kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan, tetapi biarlah Roh Tuhan yang kudus yang memampukan kami dan mengendalikan segala keterbatasan kami. Bersabdalah ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 60 sampai dengan ayatnya yang ke-71. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia, dan ini adalah kali kedua kita merayakan ulang tahun Gereja Kristen Indonesia, ulang tahun kita di dalam situasi pandemi COVID-19.
Oleh karena itu, apa yang kita rayakan, apa yang kita renungkan, apa yang kita perjuangkan, tentu harus terkait dengan apa yang terjadi di mana gereja itu ditempatkan. Nah, saudara-saudara, kita hari ini merenungkan tema berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Bagaimana kita berderap dalam situasi pandemi seperti ini? Bagaimana kita berderap di tengah-tengah setiap perbedaan-perbedaan yang ada di dalam anggota tubuh Kristus ini? Bagaimana kita berderap di dalam setiap pergumulan tiap-tiap anggota dalam tubuh Kristus ini? Saya mengajak saudara-saudara mendefinisikan berderap lewat cerita berikut ini. Saudara-saudara, ada dua orang ibu yang sama-sama memiliki pergumulan yang berat di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah ibu yang memiliki pergumulan berat tentang kesehatannya. Saudara-saudara, ia mengalami gagal ginjal. Dan setelah percakapan dengan dokter, maka jalan yang terbaik adalah ia harus melakukan cangkok ginjal, menemukan pendonornya. Dan saudara-saudara, ibu yang kedua adalah ibu yang bergumul karena kesulitan perekonomiannya. Ia hidup, berjuang, merawat 3 anak yang masih kecil-kecil. Dan ia sampai pada pergumulan di mana ia akan mendonorkan ginjalnya demi menghidupi kebutuhan keluarganya. Saudara-saudara, Tuhan mempertemukan kedua ibu ini. Tiba saatnya waktu operasi, 1 hari sebelum operasi akan tiba, ibu ini berjumpa. Kedua ibu ini berjumpa dan mereka berdiskusi. Saudara-saudara, ibu yang akan mendonorkan ginjalnya menangis di hadapan ibu yang akan menerima ginjal. Ditanyalah, kenapa ibu menangis? Jawab ibu itu, saya terpaksa menjadi pendonor ginjal karena saya sangat butuh uang. Saya harus merawat 3 anak saya yang masih kecil. Dan yang membuat saya menangis adalah karena saya khawatir kalau ginjalnya saya sudah diambil, apakah saya akan masih kuat menemani anak-anak sampai dewasa. Saudara-saudara, mendengarkan penuturan ibu pendonor ginjal itu tadi, maka ibu yang akan menerima ginjal itu merasa begitu terharu. Dan kemudian ia berkata, saya sudah tua. Begitu banyak masalah, begitu banyak pengalaman indah yang saya alami. Saya pikir-pikir saya itu sudah tidak perlu ginjal lagi. Biarlah kalau usia saya sudah sampai batasnya, maka saya akan meninggal dengan penyakit ini. Bu, terimalah uang ini. Kita batalkan operasinya. Dan kemudian kedua ibu itu kembali ke rumah masing-masing. Saudara, setelah beberapa lama kemudian ibu yang tidak jadi menerima ginjal itu cek ke rumah sakit dan dokternya takjub. Ibu ini sehat. Secara medis hal itu sulit dan jarang terjadi. Susah diterima oleh akal pikiran. Lalu dokter mengatakan, ini kalau pakar kesehatan mengatakan ini sebagai quantum healing. Gak jelas mekanismenya seperti apa, prosesnya seperti apa, secara ilmu kedokteran penjelasan medisnya seperti apa, susah. Cuma ini adalah proses mekanisme psiko, neuro, endokrin, imunologi. Ya, mekanisme yang bermula dari hati dan pikiran, yang kemudian mempengaruhi sistem saraf dan seterusnya mempengaruhi sistem hormonal, mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, mempengaruhi sistem yang lainnya sehingga dia menjadi sehat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mau melihat istilah berderap. Saudara-saudara, berderap itu bukan bicara tentang bagaimana saya melangkah bersama-sama.
Sebab ketika hanya bicara tentang melangkah bersama-sama, saya melangkah ke depan, teman saya melangkah ke belakang, yang lain melangkah ke kiri, yang satu lagi melangkah ke kanan. Saudara-saudara, bersederap itu berarti melangkah dengan kesatuan hati. Kesatuan hati itu bicara tentang bagaimana hati yang satu mau mendengarkan hati yang lain. Cerita tadi kenapa sampai pada peristiwa mereka menangis bersama sebelum akhirnya operasi itu dibatalkan. Karena yang satu bicara dari hatinya, yang lain mendengarkan dengan hatinya. Dan ketika mendengar dari hati ke hati, saudara-saudara, kedua ibu itu sama-sama sadar kalau saya punya masalah yang begitu berat, tetapi tidak ada satu pun ibu di antara keduanya itu yang kemudian mengatakan masalah saya lebih berat, kamu harus ngalah. Tidak. Dua-duanya mengatakan bahwa kita sama-sama punya masalah. Saudara-saudara, cerita tadi membicarakan tentang yang satu mendengarkan penyakit kronis, yang satu-satunya jalan sembuh adalah cangkok ginjal, tapi yang lain juga mendengarkan adalah satu-satunya jalan menjual ginjalnya. Berderap itu berarti di dalam hati kedua ibu itu sama-sama terjadi meronta-ronta. Saya tidak akan membiarkan ia mengalami kematian. Berderap itu tadi berarti di dalam kedua hati ibu itu ada soal saya tulus. Yang satu mau memberi uangnya demi kesembuhan, demi keselamatan ibu dan anak-anak. Yang satu mau memberi dirinya demi anak-anaknya. Hatinya itu sama-sama bicara tentang tulus memberi. Mau mendengar, mau merasa, dan kemudian melakukan segala sesuatu dengan tulus hatinya. Saudara-saudara, bacaan kita Injil Yohanes pasal 60 ayat 60 pasal 6 ayat 60 sampai 71 berbicara tentang para murid yang ada dalam situasi yang sulit. Apakah mereka masih berderap? Di dalam kesulitan pribadi, masing-masing pribadi apakah masih berderap? Ketika tantangannya begitu berat, apakah masih berderap? Ketika godaan kenikmatan begitu datang, apakah masih berderap? Pada saat ini digambarkan murid-murid ada dalam situasi yang sulit. Sulitnya itu bukan berarti ada ancaman dan seterusnya. Mari kita lihat. Bacaan kita kan sebenarnya lanjutan dari kisah tentang Tuhan Yesus yang mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Bacaan-bacaan sebelumnya, akulah roti sorgawi, akulah roti hidup, 5 roti dan 2 ikan gitu ya, seputar roti-roti dan seterusnya. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus itu kan mengatakan akulah roti hidup. Dan kemudian murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Jadi saudara-saudara, ketika membagikan dan membicarakan tentang roti kepada banyak orang, itu urusannya bukan cuma soal ada roti dikasih ke orang lain kemudian orang jadi kenyang. Bukan urusannya semudah itu. Ini urusan susah. Ini adalah urusan tentang ketika menyerahkan roti itu, maka ia harus mengajarkan tentang roti sorga. Menceritakan Tuhan Yesus sebagai sosok yang turun dari sorga dan begitu mencintai dunia. Membagikan roti itu bicara tentang saya melihat dunia yang sedang kelaparan. Saudara-saudara, dunia itu kelaparan akan kebenaran. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang bertindak jahat. Dunia itu sedang kelaparan akan keadilan. Kenapa? Karena banyak orang ingin memperkaya dirinya dengan cara menindas orang lain.
Dunia itu lagi kelaparan akan pengampunan. Kenapa? Sebab banyak orang yang hidup dalam kemarahan dan kebencian dan dendam. Ketika Tuhan bilang bagikan roti itu, ketika Tuhan mengatakan akulah roti yang turun dari sorga, maka sesungguhnya para murid itu diminta untuk turut berperan serta menyelesaikan persoalan kelaparan dunia itu tadi. Kelaparan kebenaran, kelaparan keadilan, kelaparan pengampunan. Siapa mau ikut Tuhan Yesus untuk menyelesaikan kelaparan-kelaparan itu tadi? Dan siapa juga yang akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus karena merasa saya tidak mau, saya mundur, karena itu sulit, karena itu berat, menuntut pengorbanan yang begitu besar. Jadi tidaklah aneh saudara-saudara kalau dalam bacaan kita tadi ada redaksi yang mengatakan bahwa banyak di antara mereka yang mundur. Mereka tidak berderap pada saat situasi yang sulit. Saudara-saudara, berderap itu sebenarnya berarti saya memutuskan untuk mau setia bersama-sama dengan yang lain. Ayo kerjain yang berat itu, yang katanya mengatasi kelaparan dunia itu. Mari setia, mari bertahan. Yuk saya bertahan, ayo kamu bertahan. Kita bertahan bersama-sama, itu berderap. Saudara-saudara, dalam situasi pandemi COVID-19 ini saya diingatkan akan cerita yang diungkap pada saat persidangan Majelis Klasis GKI Klasis Banten yang lalu. Saya utusan dari Klasis Cirebon. Saudara-saudara, kami diberikan kesempatan untuk melihat video tayangan di mana ada tenaga medis di rumah sakit di Tangerang sana, rumah sakit Siloam. Mereka bersama-sama dengan teman-temannya pakai baju APD lengkap 8 jam. Tidak makan, tidak bisa buang air, mereka pulang juga gak bisa ketemu sama keluarganya. Demi merawat pasien COVID yang pada pertengahan tahun lalu itu kasusnya begitu melonjak tinggi. Dokter Eka bilang, tidak ada satupun di antara mereka yang memutuskan untuk mundur. Mereka bertahan. Mereka sepakat memilih untuk menghadapi yang berat. Saudara-saudara, berderap itu berarti ajakan Tuhan Yesus kepada para muridnya yang begitu berat, begitu keras, begitu susah, begitu menyakitkan, begitu melelahkan. Ayo gandeng tangan rekan-rekan sekerjamu, bagikanlah roti itu kepada dunia. Para tenaga kesehatan itu berjuang sedemikian rupa sedang membagikan roti supaya pandemi ini selesai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus yang diungkap oleh penginjil Yohanes berulang kali saudara-saudara diwarnai dengan kata percayalah. Jadi sebenarnya percayalah kepada Tuhan Yesus. Di balik semua yang diajarkan, di balik semua cerita, percayalah. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu terjadi, percayalah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga, percayalah. Bagikanlah roti itu, percayalah. Jadi saudara-saudara, penulis Injil Yohanes ini mengajak pertama-tama bahwa marilah langkah pertama kita itu sebelum kita kemudian membagikan roti, melihat tantangan yang berat, percayalah. Murid-murid Tuhan Yesus mesti memiliki percaya yang begitu kuat tentang siapa Tuhan Yesus.
Kalau sudah begitu kuat, maka segala pengajaran Tuhan Yesus, segala teladan Tuhan Yesus, bahkan segala mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang dari sorga itu, ia terima, ia imani. Betapapun dunia menolak dan menghina Tuhan Yesus, tak sedikit pun percaya. Keyakinan itu bergeser di dalam hatinya. Sebab ia memantapkan, ini dari sorga. Ini demi pemulihan muka bumi. Betul berat membagikan roti itu, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi. Tapi kalau tidak berangkat dari percaya, kita akan melakukannya dengan dasar yang salah. Betul berat. Dan karena itu harus berangkat dari saya percaya pada Tuhan Yesus. Dan komunitas yang percaya kepada Tuhan Yesus itulah adalah komunitas yang tidak segan-segan menyangkal dirinya. Saking percayanya, saudara-saudara. Ia begitu taat. Saya tidak akan meninggalkan, saya tidak akan berpaling apalagi mengkhianati Tuhan Yesus. Saya rela menyangkal dirinya, justru seperti itu. Yang menyangkali dirinya adalah ia yang justru ingin memuasi dirinya, ingin memenuhi ambisi dirinya, ingin mengikuti hawa nafsunya, karenanya tidak sinkron dengan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengikut Kristus. Dan kemudian ia mengatakan, saya tidak setia lagi karena tidak cocok dengan kepuasan saya. Saudara-saudara, di balik setiap yang kita lakukan tentu kita harus pikirkan ulang. Ini untuk siapa? Untuk saya sendiri, untuk sesama, untuk kepuasanku, atau untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara percaya penuh bahwa di dalam Kristus bukanlah hanya sekedar ini sensasi rohani ya. Melihat roti jadi banyak, sensasi rohani. Orang jadi sembuh, sensasi rohani. Itu mujizat, saudara-saudara. Dan karena itu mujizat, maka itu mestinya menjadi sebuah peristiwa yang menuntun saya dan kemudian menuntun orang lain mengalami persekutuan dengan Allah. Jadi karena itu saudara-saudara, percaya itu akan membawa kita dan akhirnya membuat kita menggandeng banyak orang lain mengalami persekutuan di dalam Tuhan Yesus, di dalam bersama-sama dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tapi Pak, dalam kenyataannya yang terjadi justru adalah keributan yang sampai berujung pada tindakan-tindakan yang destruktif. Padahal mereka semuanya sama-sama mengaku percaya dan murid Kristus. Ada apa? Nah, itu pertanyaannya, ada apa? Bagaimana bisa? Saudara-saudara, Injil Yohanes dengan sangat tajam menjawab pertanyaan ada apa dan bagaimana bisa. Lewat ayat 70 dari pasal yang ke-6. Jawab Yesus kepada mereka, bukan aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Nah, itu yang jadi soal. Seorang di antaramu adalah iblis. Tajam sekali saudara-saudara. Udah, kita jangan buru-buru menggambarkan istilah iblis itu sebagai hantu yang gentayangan terbang, rambutnya panjang, jubahnya putih, punggungnya bolong lah, bukan begitu, bukan. Tapi ini mau menggambarkan justru iblis yang diartikan sebagai perilaku yang menyeramkan. Perilaku yang mengkhianati.
bertopeng status murid demi keruk uang gurunya. Itu kan Yudas Iskariot kan? Kepalsuan. Dan itu memang yang mesti diberantas ketika bicara tentang berderap. Berantas kepalsuannya. Kalau memang mau berderap. Jujur. Terbuka. Tidak menipu, tidak bohong. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan ini adalah ulang tahun GKI kedua di tengah pandemi. Kita mengetahui bersama-sama bahwa dalam tubuh Gereja Kristen Indonesia terdapat banyak anggota yang beraneka ragam. Dan oleh karena itu yang beraneka ragam tidak menutup kemungkinan untuk terjadi perbedaan pendapat yang begitu tajam. Saudara-saudara, bukankah sesungguhnya kita mesti terbiasa dengan perbedaan pendapat, bahkan terbiasa dengan hal-hal perbedaan yang tajam? Percayakah kalau yang terjadi selama ini sungguh-sungguh hanya perbedaan pendapat? Masihkah kita setia sekalipun terjadi perbedaan pendapat? Apakah kesederupan itu bubar demi saya memenangkan argumen saya dan pikiran saya serta mengalahkan argumen rekan-rekan pelayanan saya? Sederap itu berarti mau melihat dinamika itu sebagai ini kekayaan perbedaan pendapat. Itu artinya mulailah dengan memeriksa ketulusan. Mulailah memeriksa adakah kepalsuan. Perbedaan pendapat itu kekayaan. Saudara-saudara, apakah kita mau berhenti membagikan roti? Atau kita justru makin harus menggandeng tangan kita demi bersederap sebab kita sedang membagikan roti pada saat pandemi. Saat seperti ini saudara-saudara, GKI terus membagikan roti. Memikirkan bagaimana turut menjawab pergumulan rakyat yang belum banyak divaksin. Memikirkan bagaimana pasien yang masih butuh obat-obatan dan tabung oksigen. Dan kita bukan sekedar memfasilitasi apa yang dibutuhkan. Ini yang susah saudara-saudara. Seperti halnya murid-murid tadi alami. Ini yang susah. Yang susah adalah, tetapi sudahkah kita membagikan roti itu? Berkarya segala sesuatu itu dengan berderap untuk menghadirkan cinta. Bukan soal berapa banyak yang sudah kita lakukan. Dan juga bukan berapa mahal biaya yang sudah dikeluarkan. Tetapi berapa besar ada cinta dari apa yang kita bagikan di Indonesia ini. Dengan segala macam pergumulannya. Selamat ulang tahun untuk kita. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Indonesia. Tuhan mencintai kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kami dari Majelis Jemaat mengumumkan tentang pencalonan penatua periode tahun 2022 sampai dengan 2025. Dengan adanya penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan pada bulan Maret 2022, maka mulai hari Minggu 15 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021, tiap anggota jemaat Sidi diberi kesempatan untuk mengusulkan nama bakal calon penatua pada formulir pencalonan penatua sesuai dengan pedoman pencalonan penatua yang berlaku di GKI Sulu. Tiap anggota Sidi dimohon tidak menghubungi nama bakal calon penatua yang diusulkan.
sebab nama-nama yang diusulkan akan diseleksi oleh majelis jemaat untuk ditetapkan menjadi calon penatua. Pedoman pencalonan penatua dan formulir pencalonan penatua dikirim ke jemaat mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2021. Formulir pencalonan penatua yang telah diisi mohon dimasukkan dalam amplop tertutup dan diserahkan ke kantor gereja paling lambat tanggal 19 September 2021 pada jam kerja. Sebagai catatan, satu anggota SIDI hanya boleh memasukkan satu form pencalonan dengan maksimal 2 nama bakal calon. Bila memasukkan lebih dari satu form, maka semua form yang dimasukkan akan dianggap gugur. Demikian pengumuman tentang pencalonan penatua periode tahun 2022 sampai dengan 2025. Mohon dukungan doa dan partisipasi segenap anggota jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena setiap minggu Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kehidupan bagi kami. Itu artinya kami terus berkarya, kami terus menyatakan akan kasih-Mu kepada banyak orang. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk ulang tahun GKI yang ke-33, di mana 230 jemaat GKI yang tersebar Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, di Bali, di Batam, Pos Palangkaraya, kami serahkan semua karya-karya umat-Mu Tuhan, supaya di dalam keberadaan kami, di masing-masing kehidupan di mana GKI berada, boleh menjadi berkat bagi sekelilingnya, boleh terus mewartakan kehadiran Engkau, kerajaan Allah boleh dinyatakan di dalam setiap tindakan di dalam kebersamaan dengan masyarakat sekelilingnya. Biarlah GKI terus boleh berkarya dan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Di dalam ulang tahun ke-33 ini Tuhan, sungguh kami merindukan Engkau yang menolong supaya GKI tidak kalah dengan situasi pandemi. Tetapi kami terus berjuang bagaimana menghadirkan gereja yang Tuhan kehendaki di situasi pandemi, sehingga karya layanan kami terus dinyatakan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami Tuhan, di dalam situasi COVID-19, di dalam PPKM yang terus diperpanjang. Tentu Tuhan, karena ada analisa-analisa yang baik supaya terpaparnya COVID-19 ini semakin minim. Kami berdoa, kami mendengar hal ini pun boleh terjadi. Di beberapa tempat masih cukup tinggi, termasuk Jawa Timur. Tolonglah Tuhan, supaya pemerintah pusat dan daerah boleh terus bekerja sama dengan baik, sehingga situasi pandemi ini semakin bisa teratasi dengan baik. Dengan demikian perekonomian boleh berjalan, situasi pendidikan juga boleh berjalan. Bahkan kami berdoa tentu untuk situasi politik di mana apapun bisa dilakukan untuk memenangkan suatu kuasa dari partai-partai yang sedang memperebutkan kekuasaan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau menolong supaya demokrasi di Indonesia ini tetap berjalan baik. Situasi pandemi ini tidak mudah menjadi alat untuk persoalan-persoalan politik, sehingga masyarakat juga semakin menjadi masyarakat yang sadar. Kami berdoa menyerahkan GKI Sulung tentu di dalam situasi pandemi, jemaat-Mu Tuhan, di dalam karya layanan mereka, di dalam pelayanan, di dalam aktivitas sehari-hari, di dalam bekerja, di dalam situasi apapun, kuatkan Tuhan, mampukan, supaya kami tidak banyak mengeluh tetapi kami lebih banyak berkarya, supaya kami menyerahkan saja semua situasi ini, kami mempercayai bahwa Tuhan mengkontrol akan situasi ini.
dan jemaat GKI Sulung juga terus bertumbuh di dalam situasi pandemi ini. Kami terus berdoa juga Tuhan yang menolong untuk jemaat yang sakit, Tuhan yang menjamah mereka, untuk Ibu Sabto, untuk Mama daripada Penatua Weli, untuk Saudara Conggo, untuk Saudara Budi dan anak-anaknya. Kami serahkan mereka yang sakit, yang mungkin hamba-Mu belum sebutkan, Tuhan jamah mereka supaya mereka disembuhkan secara total. Kami serahkan hal ini ke dalam tangan Tuhan, karena di dalam keadaan apapun hamba-Mu percaya umat-Mu boleh terus bertumbuh di dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dan kalaupun kami tahu Tuhan bahwa kesembuhan itu datang daripada-Mu, oleh karena itu kami memohon kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga hibur daripada keluarga Bapak Sondak yang dipanggil oleh Tuhan. Biarlah di dalam situasi ini keluarga boleh senantiasa dikuatkan. Kami juga berdoa untuk jemaat lansia, Tuhan juga menopang mereka di dalam usia lanjut. Tentu mereka perlu orang-orang yang menolong mereka, Tuhan yang menolong keluarga daripada jemaat kami yang lansia, supaya mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan para pimpinan, aktivis GKI Sulung supaya senantiasa hidup di dalam kerendah hatian, di dalam melayani Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bukan kami mencari apa yang menjadi keinginan kami, tetapi kami terus belajar untuk peka terhadap keinginan Tuhan, sehingga gereja ini terus bertumbuh dan Tuhan terus menitipkan karya layanan bagi kami sekalian. Tuhan, masih banyak yang kami ingin mohonkan kepadamu, tapi akan kami teruskan dalam doa syafaat kami, di dalam hidup pribadi kami, relasi kami dengan Tuhan setiap hari, supaya kami terus bergantung kepadamu. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di tengah masa pandemi ini, kita semakin diingatkan bahwa pertolongan kita semata-mata di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru padanya dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat yang 18. Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur karena Allah sangat mengasihi kita. Mari kita memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui rekening Bank BCA atas nama GKI Sulung dengan nomor rekening seperti tertera pada layar, atau melalui scan QR pada aplikasi fintech seperti Dana, GoPay, OVO, dan Link Aja. Tetapi apabila Bapak Ibu tidak dapat melakukan kedua metode tersebut, Bapak Ibu dapat mengumpulkan uang persembahan di dalam amplop. Setelah 1 bulan, Bapak Ibu dapat menghubungi kantor gereja untuk mengambilnya di rumah Bapak Ibu. Mari kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau adalah Allah yang dekat dengan kami. Terima kasih Engkau sangat mengasihi kami, Tuhan. Di dalam ibadah kami ini, kami ingin memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini, Tuhan, supaya dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini dan melayani sesama kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Kita semua adalah gereja, dan kita dipanggil untuk bersama-sama menyatakan kasih dan kesetiaan Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri, kita satukan langkah kita sebagai anggota Gereja Kristen Indonesia, mewujud nyatakan karya Tuhan bagi sesama dan bagi dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.